Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap seorang pelaku yang terlibat kasus pembunuhan pada Februari lalu. Pelaku tega menghabisi korban diduga karena latar belakang cemburu pada korban. Satreskrim Polresta Malang Kota akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban berinisial H yang ditemukan hanyut di Kalibango pada Februari lalu. Seorang pelaku berinisial MDH ditangkap dan ditetapkan tersangka atas kasus tersebut. Polisi mengatakan pria yang ditemukan hanyut di Kalibango pada Februari lalu merupakan korban pembunuhan. Hal tersebut setelah jenazah ditemukan, polisi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan pihak keluarga korban. Dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan bahwa korban tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Dugaan tersebut diperkuat dengan keberadaan sepeda motor milik korban yang dibawa tersangka MDH. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Bayu mengatakan bahwa modus tersangka karena adanya rasa sakit hati dan cemburu terhadap korban serta ingin memiliki motor korban. Diduga pelaku memiliki penyimpangan seksual terhadap korban. Korban dibunuh saat dalam kondisi mabuk. Korban yang dibonceng tersangka menggunakan motor dibawa ke pinggiran sungai, kemudian dihanyutkan dalam kondisi hidup. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pada saat bersama Polsek Belimbing menemukan seorang mayat di sungai pada tanggal 10 Februari 2022. Setelah itu kita melakukan proses penyelidikan, kita meminta keterangan dari keluarga korban. Nah, akhirnya kita mendalami bahwa dari penemuan mayat di kawasan sungai tersebut ada kecurigaan, ada tidak persesuaian kalau itu bunuh diri ataupun hal-hal lainnya, sehingga didalami oleh penyelidik dipimpin oleh Satreskrim, Kasat Reskrim. Kemarin pada hari Sabtu tanggal 4 Juni mengarah kepada seseorang yang kita duga melakukan tindakan pembunuhan. Nah, kita mengacu kepada salah satu unit sepeda motor milik korban plat N5563BP ini berada dalam penguasaan si tersangka. Ini juga kita dalami bahwa ada timeline mulai dari sore si korban atas nama Hari ini bertemu dengan temannya di bengkel. Kita langsung mengejar lagi sampai dengan beberapa saksi sehingga ditemukanlah barang bukti dan beberapa alat bukti lainnya. Kita masih mendalami pemeriksaan saksi-saksi. Hal ini akan dikenakan pasal 338 KUHP ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah pusat berencana untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Menanggapi terkait penghapusan tenaga honorer, Wali Kota Malang Sutiaji berharap pemerintah pusat bijak dalam menghapus tenaga honorer. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB resmi mengeluarkan surat edaran menghapus tenaga honorer per 28 November 2023. Menanggapi terkait akan adanya surat edaran tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji meminta kepada pemerintah pusat agar lebih bijak terkait dengan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Ia mengatakan penghapusan tenaga honorer ini tidak bisa dilakukan secara langsung. Saat ini jumlah tenaga honorer di Kota Malang sekitar 4.000 orang yang mulai bertahap menjadi tenaga pendukung operasional kegiatan atau TPOK dan P3K. Ribuan TPOK tersebut mengisi kebutuhan tenaga kerja di organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang. Sementara P3K di Pemkot Malang berjumlah 1.162 orang, meliputi P3K guru sebanyak 983 orang, 96 P3K tenaga kesehatan dan P3K penyuluhan pertanian formasi tahun 2019 sebanyak 83 orang. Pemkot Malang sendiri saat ini tengah berupaya agar semua honorer di lingkungan Pemkot Malang khususnya guru honorer dialihkan ke P3K. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Kota Malang. Jadi honorer yang di-SK oleh kepala daerah sudah tidak ada. Jadi TPOK itu adalah menempel pada kegiatan. Yang menempel pada kegiatan sehingga dia kan setiap tahun harus melakukan ini perpanjangan kontrak sesuai kemampuan ya, jadi tidak setahun
Bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 7 bulan sesuai dengan kebutuhan. Yang itu menempel jumlah kegiatan yang ada di masing-masing UPD. Kecuali ini tenaga pendidik. Tenaga pendidik kemarin ada guru dan itu kan juga yang SK adalah kepala sekolah masing-masing. Kami lakukan dulu dananya adalah dari Posda. Nah, untuk guru pun sekarang kita masih ada kurang lebih adalah hampir 2000 itu GTT-nya, belum PTT-nya. Kita sudah minta sebetulnya kalau memang seperti guru kita rasio kita kan belum Mas. Jumlah siswa itu kan kita bagi dengan jumlah rombel ya. Jadi rasio guru itu sama dengan kan jumlah siswa dibagi dengan jumlah rombel. Itu kan untuk guru kelas, itu kalau untuk SD. Kalau SMP juga demikian, dan di SMP kan juga ada guru PAK. Khusus untuk ini kami sudah minta kepada pemerintah pusat ya, harus bijak, tidak bisa nanti secara langsung 2023 gitu. Saya mohon keleluasaan daerah pusat pun tidak nanti ada punishment ketika masih ini nanti potong DAK, potong ini, saya mohon karena pelan tapi komitmennya ya pengurangan itu harapannya nanti sambil kita akan lakukan. Kalau guru kan tidak bisa mas efisiensi, mudah-mudahan dengan Merdeka Belajar ini pengurangan guru juga mulai ya, karena sumber ajar dan bahan ajar juga di kelas. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mahalnya harga jual cabai di pasar tradisional yang mencapai Rp100.000 per kilogram berdampak pada pelaku UMKM yang memproduksi sambal. Di Kota Malang, salah satu produsen yang memproduksi sambal terpaksa mengurangi produksi hingga 50% karena mahalnya harga cabai. Salah satu pelaku UMKM yang terdampak mahalnya harga cabai yakni produsen sambal milik Heni Wardani yang berada di perumahan Plausan Permai, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Jika harga cabai normal, produsen sambal ini setiap minggu bisa memproduksi sebanyak 1.000 botol. Namun pasca mahalnya harga cabai, dirinya terpaksa mengurangi produksi hingga 50% atau hanya memproduksi 500 botol setiap minggu. Heni Wardani, pelaku usaha sambal ini mengatakan, pasca mahalnya harga cabai, dirinya masih tetap produksi, namun jumlah produksi dikurangi. Biasanya setiap minggu bisa memproduksi 1 kuintal cabai, saat ini berkurang 50%. Heni mengaku saat ini tidak bisa melayani permintaan konsumen dalam jumlah banyak, karena dirinya tidak menyetok barang pasca cabai mahal. Dirinya sekarang hanya memenuhi permintaan atau order dari konsumen namun dikurangi. Sementara meski harga cabai mahal, namun harga jual sambal hasil produksi sambal ini tetap tidak dinaikkan. Selain tidak menaikkan harga, isi botol sambalnya juga tidak dikurangi untuk menjaga mutu. Sambal ini memiliki 23 varian sambal. Biasanya sambal ini dititipkan di toko oleh-oleh, dijual online dan offline untuk oleh-oleh. Ya pastinya mengurangi jumlah produksi ya. Jadi selama ini mungkin kita sekali produksi mungkin 1 kuintal, kita kurangi sampai 50% kayak gitu. Terus kita lebih mengutamakan memenuhi pesanan dulu. Jadi kalau yang misalnya kita untuk stok-stok di beberapa toko misalnya yang kita biasa titipkan, itu kita biasanya kirim full sesuai PO mereka, kita kirimnya nggak sebanyak biasanya. Jadi mungkin permintaannya mungkin 13 item, kita kirim 6 item dulu seperti itu. Kalau margin keuntungan seberapa tipis itu? Ya, jadi untuk margin memang berkurang jauh ya, tapi bisa tertutup dengan kuantitas yang lebih banyak. Jadi walaupun kita produksi kita berkurang, biasanya permintaan juga tinggi. Sedangkan kita kan kayak orang beli di toko kayak gitu kan, stoknya masih ada gitu. Jadi mungkin bisa nggak sebanyak biasanya, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan pembeli gitu. Oh, untuk volume kita tetap, jadi kita harus tetap mempertahankan mutu ya. Jadi kalau misalnya volume 1 botol kita itu 150 gram, kita tetap 150 gram. Tidak mengurangi isi, tidak mengurangi jumlah cabenya gitu. Jadi tetap supaya kalau makanan itu kan tergantung di rasa juga gitu. Jangan orang kan udah tahu kemasan segini loh, kok isinya jadi setengah, kan nggak mungkin gitu. Jadi kita tetap di volume kita tetap 150 gram, tidak ada pengurangan. Kalau untuk harga, kalau memang karena kebetulan kita kemarin waktu awal juga cabai sudah tinggi, itu kita udah ada penyesuaian harga sih sebenarnya. Jadi untuk sekarang kita nggak ada penyesuaian harga, jadi harga tetap.
Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya volume kendaraan yang masuk Kota Malang menjelang akhir pekan berdampak pada diberlakunya pengalihan arus sementara oleh petugas kepolisian untuk memecah kepadatan kendaraan. Kendaraan dari arah Karanglo yang masuk Kota Malang tidak boleh melalui Jalan Layang dan belok kiri masuk Jalan Panji Suroso, Kota Malang. Menjelang libur akhir pekan berdampak pada meningkatnya aktivitas kendaraan yang masuk ke wilayah Malang Raya khususnya ke Kota Malang. Akibatnya, penumpukan dan kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik jalan utama. Kepadatan ini terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang melintas mulai menjelang siang hari, khususnya dari arah Karanglo menuju pusat Kota Malang. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Ahmad Yani masuk ke Kota Malang, kepadatan sudah terjadi sejak pukul 10 sampai dengan lampu merah Jalan Laksda Adi Sucipto. Kepadatan kendaraan di Jalan Layang Ahmad Yani, kendaraan berhenti dan melaju tersendat. Menurut salah seorang warga menjelaskan, peningkatan arus sudah mulai terjadi sejak pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang, semakin meningkat dan kepadatan sampai di pintu masuk Jalan Layang. Untuk mengurai kepadatan di Jalan Ahmad Yani menuju pusat Kota Malang yang melalui Jalan Layang, petugas melakukan pengalihan sementara dengan menutup setengah lajur di Jalan Layang, dan kendaraan dialihkan menuju Jalan Raden Intan, Panji Suroso, dan selanjutnya ke Jalan Laksda Adi Sucipto Malang. Ya. Pak, dengan Bapak siapa? Mariono. Pak Mariono, jam berapa ini mulai padatnya Pak kelihatan? Jam setengah 10 udah. Ya? Ya, setengah 10 udah mulai macet. Biasanya sampai jam berapa ini Pak? Sampai sore. Sore Pak ya? Ya. Ini kan bukan hari biasa Pak, jelang akhir pekan aja Pak? Sabtu, ya. Oh, malam minggu. Ya? Ke utara minggunya balik. Tapi setiap setiap akhir pekan setiap sekarang hari Pak? Sabtu ya. Tapi Pak ya, kalau untuk besok dari arah sebaliknya Pak ya? Iya, besok arah balik Sabtu. Berarti kendaraan pribadi aja Pak ini ya? Ya. Ya, pribadi. Biasa sampai mana itu Pak kalau macet sebelah sananya Pak? Sana ya Karanglo terus stopan ini. Oleh sana stopan bimbing. Laksda, Ya. Adi Sucipto Pak ya? Betul ya, di situ stopan bimbing. Oke. Tempatan ini. Ya, berarti sampai sore pasti Pak ya? Ya. Oke. Tapi hari biasa nggak Pak ya? Enggak, hari biasa enggak macet. Enggak sampai ini, wah ini sampai itu stopan itu. Ya. Bentar. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Semakin mengkokohkan diri sebagai fakultas yang unggul, berwawasan masa depan, dan bereputasi internasional, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Unisma, dilaksanakan kegiatan peringatan Disnatalis ke-41. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, beserta jajaran rektor dan para alumni. Kegiatan Disnatalis ke-41 FEB Unisma dihadiri langsung oleh Rektor beserta jajaran, para pendiri dan mantan dekan FEB Unisma, para alumni dan undangan lainnya. Kegiatan peringatan Disnatalis ini untuk mengokohkan FEB Unisma sebagai fakultas unggulan, berwawasan masa depan, serta bereputasi internasional. Acara diawali dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba poster galeri investasi. Memasuki acara inti diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton, dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pendiri dan para mantan dekan FEB Unisma dari tahun 1981 sampai 2015 oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI. Dalam sambutannya, Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI, saat ini FEB sedang melakukan proses rekognisi internasional untuk prodi akuntansi dan manajemen, dan FEB terus berkomitmen untuk melakukan berbagai inovasi di segala bidang, serta peningkatan kualitas lulusan. Sementara itu, dalam sambutannya, Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Maskuri MSI mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dilakukan FEB Unisma. Program strategis menjadikan Unisma semakin maju. FEB terus melakukan berbagai inovasi dan kerjasama dengan jejaring dalam dan luar negeri dalam penguatan multi kompetensi lulusan. Hal senada disampaikan perwakilan Yayasan Dr. Mudawamah MSI yang memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika FEB, kreativitas publikasi yang harus dicontoh fakultas lain, dan berdoa FEB semakin maju di kancah nasional dan internasional.
Acara dilanjutkan dengan penampilan hiburan dan pemberian cendera mata dari alumni kepada Dekan FEB Unisma, pemberian penghargaan lomba vlog tingkat mahasiswa dan siswa-siswi, pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun oleh Dekan FEB yang diberikan kepada yayasan, mantan dekan dan alumni serta halal bihalal. Pada hari ini mengucapkan selamat Dies Natalis ke-41 FEB Unisma, di mana ini merupakan hari lahirnya FEB Unisma. 41 tahun FEB Unisma telah menapakkan kakinya di dalam menjalankan Tridharma Pendidikan Tinggi, di mana di dalam kegiatan ini sudah banyak capaian-capaian prestasi baik nasional maupun internasional yang ditorehkan baik oleh program studi, oleh mahasiswa maupun oleh dosen kami. Nah, di tahun ke-41 ini kami telah mengkolaborasi dan mensinergi seluruh komponen yang ada di lingkungan industri, baik perguruan tinggi, dalam dan luar negeri, termasuk juga kami mengkolaborasi mitra industri, praktisi, bahkan alumni. Nah, sehingga di 41 tahun ini kami ingin semakin mengepakkan sayapnya, ingin menjadikan FEB Unisma direkognisi internasional. Saat ini memang kami lagi menggarap akreditasi internasional, mudah-mudahan pada tahun ini tercapai, dan juga pada tahun ini kami ingin mengukuhkan diri mengajak alumni yang tergabung di dalam program SAMEP, yaitu Student Alumni Mentoring Experience Program. Ini salah satu program yang nantinya akan dikendalikan oleh alumni yang akan memberikan suatu mentor coaching kepada calon-calon lulusan supaya tiada kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Nah, untuk itulah kami mohon doa restunya, semoga FEB Unisma di usia ke-41 ini senantiasa diberi keberkahan, dan kami senantiasa juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada the founding father kami, kepada pendiri, para dekan yang telah bersusah payah sejak tahun 81 hingga 2002 ini, sehingga FEB Unisma menjadi fakultas terdepan, terpercaya, dan bereputasi internasional. Tuan Dikmawan melaporkan.